Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Anak-anak, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Silakan Ketua Kelas Ahmad untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Ahmad. Anak-anak, apakah semuanya hadir? Baik, kalau begitu Ibu absensi terlebih dahulu ya untuk mengecek kehadiran kalian. Ahmad, baik hadir. Novia, hadir. Fatimah, hadir. Farzan, hadir. Resti, hadir. Laras, hadir. Zaki, hadir. Dewi, baik hadir ya. Naila, baik, alhamdulillah semuanya hadir ya anak-anak. Sudah siapkah untuk belajar pada hari ini? Masih semangat semuanya? Baik, Ibu mau cek dulu semangatnya. Nanti kalau Ibu bilang semangat pagi, jawabnya pagi, 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 luar biasa, yes, seperti itu ya. Semangat pagi, 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 luar biasa, yes, baik. Kelihatannya semuanya sudah semangat ya. Ada yang tahu kita akan belajar apa pada hari ini? Nah, pada hari ini anak-anak kita akan belajar tematik kelas 4, tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Nah, di pembelajaran 1 ini kita akan belajar muatan IPA, yaitu mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, nanti anak-anak akan melakukan percobaan mengenai sifat-sifat cahaya. Sebelum itu, Ibu akan menginformasikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Sebelum itu, Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Ibu bagi dulu ya. Nah, nanti kalian ada 3 kelompok. Tiap kelompok nanti ada 3 anak. Kelompok 1 itu nanti ada Ahmad, Novia, dan Fatimah. Nah, kelompok 2 itu Farzan, Resti, dan Laras. Kelompok 3 nanti Zaki, Dewi, dan Naila. Silakan anak-anak untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah berada di kelompoknya masing-masing? Baik, Ibu minta perwakilan tiap kelompok untuk maju ke depan mengambil alat-alat percobaan yang ada di meja Ibu. Silakan. Baik, semuanya sudah mendapatkan alat-alat percobaannya masing-masing ya, tiap-tiap kelompok. Baik, nah anak-anak, silakan semuanya untuk dibuka buku siswanya pada halaman 7. Sudah dibuka semua? Nah, baik. Sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya yang pertama itu kita bahas mengenai cahaya merambat lurus. Percobaannya menggunakan apa? Percobaannya menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Langkah-langkahnya, lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Nah, lalu kalian letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi. Lalu kalian coba untuk menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya. Nah, anak-anak kalian bisa melihat kan, seperti gambar di samping Ibu ini.
Nah, untuk cahaya merambat lurus ini, maka dapat kita simpulkan bahwa cahaya itu merambat lurus karena kita bisa melihat cahaya lilin itu dari lubang-lubang karton ya. Dari karton yang dilubangi itu saat lubang-lubangnya diluruskan anak-anak. Tapi ketika digeser posisinya, ya kita tidak akan bisa melihat nyala lilin itu karena lubangnya tidak sejajar. Itu membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus. Selain itu, anak-anak, untuk membuktikan cahaya itu merambat lurus, kalian juga bisa bermain senter. Senter itu cahaya juga merambat lurus. Nah, lalu sifat cahaya yang kedua adalah cahaya itu menembus benda bening. Seperti kita lihat pada gambar di samping, percobaan yang bisa kalian lakukan adalah menggunakan cahaya matahari, cahaya senter, gelas, atau benda-benda yang transparan atau bening, benda-benda gelap, dan benda-benda bening lainnya, tetapi yang berwarna. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Letakkan peralatan seperti pada gambar. Nah, gitu ya anak-anak, gelasnya kalian letakkan di depan tembok, lalu arahkan cahaya ke tembok berwarna putih yang melewati benda tersebut. Perhatikan apa yang terjadi. Nah, untuk benda bening itu cahaya akan tembus. Tetapi kalau benda gelap itu cahaya tidak akan tembus. Anak-anak, ini membuktikan sifat cahaya itu menembus benda bening. Nah, untuk sifat cahaya yang ketiga itu ya adalah cahaya itu dapat dipantulkan. Nah, seperti kita lihat pada gambar di samping, di sini percobaannya kalian menggunakan dua cermin datar dan senter anak-anak. Coba kalian pantulkan cahaya senter itu menggunakan cermin. Nah, lalu pantulkan dulu ke cermin salah satu anak-anak. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Nanti ketika kita memantulkan cahaya ke cermin ini, cahaya itu akan memantulkan ke cermin satunya anak-anak. Ini membuktikan kalau cahaya itu dapat dipantulkan. Cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Nah, percobaannya apa? Seperti kita lihat pada gambar di samping, menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas yang berisi air. Lalu amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibandingkan aslinya? Nah, ketika kita melakukan percobaan ini, seakan-akan itu pensilnya patah anak-anak. Ya, di dalam gelas ini terlihat patah. Padahal ketika kita menarik pensilnya itu, pensilnya tidak patah, masih keadaan utuh. Nah, ini artinya sifat cahaya itu dapat dibiaskan. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Belum? Baik. Nah, anak-anak, untuk itu Ibu minta kalian tiap-tiap kelompok melakukan percobaan yang telah kita pelajari tadi sesuai langkah-langkah yang telah Ibu jelaskan, atau kalian juga bisa melihat langkah-langkahnya di buku siswa kalian masing-masing. Kalau ada yang masih bingung, silakan untuk bertanya. Begitu ya anak-anak. Nah, jangan lupa nanti setelah melakukan percobaan juga kalian tiap-tiap kelompok juga menulis laporan mengenai percobaan tentang cahaya. Tentang laporan, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Dewi. Oh iya, di laporan tersebut nanti kalian cantumkan nama percobaannya apa, tujuan percobaannya apa, alat dan bahannya apa saja, langkah kerjanya seperti apa, dan hasil pengamatan tiap-tiap percobaan. Berarti ada 4 percobaan ya. Sesuai dengan sifat-sifat cahaya tadi ada 4. Paham sampai di sini anak-anak? Baik, silakan melakukan percobaannya. Nah, anak-anak, kalian telah mengumpulkan semua tiap-tiap kelompok laporan hasil percobaan mengenai sifat-sifat cahaya. Sekarang kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kita tadi telah belajar mengenai
Sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya itu tadi ada berapa? Iya, ada 4. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Alhamdulillah semuanya sudah paham ya anak-anak? Baik. Nah, menyenangkan bukan kita mempelajari mengenai sifat-sifat cahaya dan kalian tadi sudah melakukan percobaan tentang cahaya? Baik. Ibu rasa sudah cukup pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa nanti dipelajari kembali materi yang sudah kita pelajari hari ini di rumah ya. Dan kalian pelajari untuk minggu berikutnya kita akan belajar penguraian cahaya. Silakan dibaca dulu buku tentang penguraian cahaya. Nah, Ibu tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Silakan Ketua Kelas Ahmad untuk pimpin doa. Baik, terima kasih Ahmad dan terima kasih anak-anak semua. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.